Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Kembali lagi dengan saya, Sofi Miftahul Jana, asal instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4. Saat ini saya bakalan nemenin waktu luang kalian lagi dengan berbagi pengalaman atau cerita tentang pembelajaran kuliah. Mata kuliah Qawaid Fiqhiyah tentang sejarah pertumbuhan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah yang diberikan oleh Ibu dosen Eva Fadila SH.MH. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, perkembangan Qawaid Fiqhiyah dapat dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, masa Nabi Muhammad, mencakupi cikal bakal kemunculan Qawaid Fiqhiyah bersamaan dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis-hadisnya yang menjelaskan dan merinci ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Yang kedua, masa sahabat, mencakupi mengikuti jejak Nabi, merumuskan kaidah dengan gaya bahasa yang singkat, padat, bisa mencakup dan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus yang mempunyai kesamaan karakter. Dan yang terakhir, masa tabi'in, mencakupi mengikuti jejak sebelumnya, merumuskan gaya jawami al-kalim Nabi, berlomba-lomba membuat kaidah yang dapat memudahkan mereka mengelompokkan masalah-masalah fikih sehingga dapat cepat merespon problematika kasus-kasus hukum yang semakin banyak bermunculan. Yang kedua yaitu fase perkembangan dan kodifikasi. Awal mula Qawaid Fiqhiyah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan terjadi pada abad keempat Hijriah dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taklid mulai tampak dan semangat ijtihad telah melemah, karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berimbas terhadap terkotak-kotaknya fikih dalam mazhab, dan ulama pada saat itu merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh fikih pada saat itu. Pembukaan fikih dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara mazhab sepertinya telah memuaskan mereka, sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi setelahnya kecuali merujuk pada pendapat-pendapat mazhab itu dalam memutuskan dan menjawab persoalan-persoalan baru. Yang terakhir yaitu fase kematangan dan penyempurnaan. Pada abad ke-10 Hijriah dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Salah satu kaidah yang disempurnakan di abad 13 Hijriah adalah seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain kecuali ada izin dari pemiliknya. Kaidah tersebut disempurnakan dengan mengubah kata-kata izin menjadi ijen. Oleh karena itu, kaidah fikih tersebut adalah seseorang tidak diperbolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin. Pengertian kaidah setiap perkara tergantung niatnya. Kaidah setiap perkara tergantung niatnya atau al-muru bimaqasidiyah merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun berupa perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atas setiap perkara, haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut atau niat yang melandasinya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah tentang keyakinan dan keraguan. Al-yakin secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Al-yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dari uraian tersebut, maka dapat diperoleh pengertian secara jelas bahwa sesuatu yang bersifat tetap dan pasti tidak dapat dihapus kedudukannya oleh keraguan. Sebagai penjelasan lebih lanjut, hukum asal sesuatu itu adalah terbebas seseorang dari beban tanggung jawab, sehingga al-yakin bukan termasuk sesuatu yang terbebankan. Nah, itulah tadi sejarah perkembangan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah. Terima kasih buat Bu Eva atas ilmunya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan Learning Journal ini. Wassalamualaikum